Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, saya Agustina Ismail dengan NPM 023 921 0029 dari kelompok 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS Statistika Pendidikan 2. Nah, pada video ini saya akan membahas dan menganalisis kasus, yaitu kasus A. Apakah latar belakang sekolah mempengaruhi keaktifan beribadah? Yuk, langsung saja kita mulai. Dalam kasus A yang berjudul apakah latar belakang sekolah mempengaruhi keaktifan beribadah? Adapun narasinya begini. Yayasan Pendidikan Islam DDI Sidan Rendapang memiliki dua jenis sekolah yang terdiri dari sekolah umum berciri khas Islam atau SMP Islam dan Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Pimpinan yayasan Ustaz Haji Syamsuddin selama ini berpendapat bahwa siswa yang bersekolah di madrasah cenderung lebih aktif dalam kegiatan ibadah dibandingkan siswa di SMP Islam, dikarenakan di madrasah porsi pendidikan agamanya lebih banyak. Nah, untuk membuktikan atau membantah pendapatnya, Ustaz Haji Syamsuddin meminta tim peneliti muda untuk mengumpulkan data. Tim tersebut menyurvei 80 siswa yang terdiri dari 40 dari SMP Islam dan 40 dari MTS, dan menanyakan apakah mereka termasuk kategori aktif atau kurang aktif dalam kegiatan ibadah harian seperti sholat 5 waktu, mengaji, ataupun sholat sunnah. Kategori ini ditentukan berdasarkan checklist kegiatan ibadah selama 1 minggu. Nah, hasil survei menunjukkan gambaran yang menarik, yang dimana Ustaz Haji Syamsuddin perlu analisis statistik yang tepat untuk membuktikan apakah perbedaan yang terlihat tersebut benar-benar bermakna secara statistik atau hanya kebetulan karena pengambilan sampel. Adapun pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis sekolah SMP Islam atau MTS dengan kategori keaktifan beribadah siswa. Jadi, ada dua variabel utama yang akan dianalisis di sini. Yang pertama itu variabel bebas atau baris yang termasuk jenis sekolah yang terdiri dari SMP Islam dan Madrasah Tsanawiyah. Adapun variabel tarikatnya atau kolomnya yang dimana adalah kegiatan ibadah harian yang termasuk kategori aktif atau kurang aktif. Dua variabel tadi sama-sama merupakan data kategori atau nominal. Nah, karena kedua variabel tersebut sama-sama berbentuk kategori, bukan angka numerik, maka saya tidak bisa memakai uji beda rata-rata seperti uji T atau ANOVA. Metode yang tepat yang akan saya gunakan di sini adalah uji chi-square atau chi-square test of independence. Karena chi-square dipakai untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategori. Nah, di kasus ini kita ingin tahu apakah jenis sekolah berhubungan dengan kategori keaktifan ibadah, bukan mengukur rata-rata. Jadi, chi-square adalah pilihan yang paling tepat, bukan uji korelasi person atau uji T. Nah, sebelum menjalankan chi-square, ada satu syarat yang wajib dicek, yang dimana nilai frekuensi harapan di setiap sel minimal 5. Apabila terdapat dalam sel kurang dari 5, hasil chi-square-nya jadi tidak valid. Nah, sekarang kita akan langsung praktikkan bagaimana cara menganalisis data
menggunakan website statistika pendidikan PAI yang dipersiapkan oleh dosen pengampu. Langkah pertama yaitu kita masuk ke website statistika pendidikan PAI. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka menu input data, lalu unggah file Excel atau paste dari Excel terkait kasus 3A yang berisi 80 baris data lalu unggah file Excel data kasus 3A yang berisi 80 baris data dengan kolom nama, jenis sekolah, dan keaktifan ibadah. Lalu kita masukkan ke website tadi. Nah, kita paste. Setelah itu, klik muat data setelah mengcopy data Excel tadi. Selanjutnya itu kita memastikan apakah data yang kita copy tadi telah benar dengan mengklik preview data. Nah, 80 baris, 3 kolom. Oke. 30. Kemudian dalam layar kita pilih menu analisis uji chi-square. Kita masukkan jenis sekolah sebagai variabel baris. Ini sekolah. Sedangkan variabel kolomnya yaitu keaktifan ibadah sebagai variabel kolom. Selanjutnya itu klik jalankan chi-square. Nah, mari kita lihat hasil uji square di layar. Adapun hasil yang diperoleh variabel X atau baris yaitu jenis sekolah, sedangkan variabel Y atau kolomnya yaitu keaktifan ibadah. Jumlah respondennya yaitu 80 siswa. Nilai chi-square-nya yaitu 9,9556. Adapun DF-nya yaitu 1. Selanjutnya P-value-nya atau nilai P-nya yaitu 0,0016. Selanjutnya Kramer F-nya 0,353 yang merupakan efek besar. Yang terakhir yaitu nilai harapannya atau nilai minimumnya 17,5, yang dimana semua sel minimum lebih besar dari 5, maka syarat untuk melakukan uji square itu terpenuhi. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memastikan satu hal, apakah data ini valid atau tidak. Nah, jawabannya yaitu ya. Kita bisa melihat di bagian bawah atau sini nilai minimum atau nilai harapan kita berada di angka 17,5. Karena angka ini jauh melampaui batas minimal syarat statistika yaitu 5, maka hasil pengujian ini sepenuhnya valid dan sah untuk kita interpretasikan. Sekarang, mari kita lihat nilai P-value-nya atau nilai P-nya. Di situ tertulis angka 0,0016. Karena nilainya jauh lebih kecil dari standar 0,05, kita bisa menarik kesimpulan yang tegas. Secara statistik terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan antara jenis sekolah dan keaktifan ibadah.
Selanjutnya, nilai Kramersnya yaitu 0,353 yang menegaskan bahwa hubungan ini tergolong memiliki efek yang besar atau kuat. Nah, untuk mengetahui ada hubungan tentu memunculkan pertanyaan baru, lalu kelompok mana yang lebih aktif? Untuk menjawabnya, mari kita lihat grafik distribusi berikut ini. Sebagai panduan, batang berwarna ungu mewakili kelompok siswa yang aktif, sementara batang yang berbentuk merah muda mewakili siswa yang kurang aktif. Nah, silakan perhatikan perbedaan yang sangat kontras antara sisi kiri dan sisi kanan. Di sebelah kiri, pada kelompok MTS, batang ungu terlihat menjulang tinggi mendominasi batang merah muda. Artinya di sini kelompok siswa yang lebih aktif jauh lebih banyak. Sedangkan jika kita melihat ke sebelah kanan, pada kelompok SMP Islam, kondisinya justru terbalik. Di sini batang merah muda atau kelompok kurang aktif justru lebih mendominasi. Nah, untuk memperkuat bukti visual dan grafik tadi, mari kita lihat tabel angkanya secara langsung. Di layar, kita bisa melihat perbandingan antara frekuensi diamati yang merupakan realitas di lapangan yang berwarna biru dengan frekuensi harapan yang merupakan ekspektasi teoritisnya yang berwarna orange. Nah, sebagai contoh, kita fokus pada siswa MTS di kolom aktif. Secara hitungan teoritis, kita berekspektasi hanya akan menemukan sekitar 22,5 siswa MTS yang aktif beribadah. Namun, yang terjadi di lapangan ternyata jumlah siswanya itu mencapai 30 siswa. Nah, angka ini melampaui ekspektasi. Inilah yang menjadi bukti kuat bahwa siswa MTS pada sampel penelitian ini cenderung lebih aktif beribadah dibandingkan kelompok lainnya. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara jenis sekolah dan keaktifan ibadah. Dari data juga terlihat siswa MTS cenderung menunjukkan tingkat keaktifan yang jauh lebih tinggi secara signifikan dibandingkan siswa SMP Islam. Jadi, dugaan Ustadz Haji Syamsuddin terbukti secara statistik, bukan sekedar kebetulan dan pengambilan sampel. Demikianlah pemaparan hasil analisis data dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.